siji loro telu ya. I will be patient karo cuaca kali ini. Kembali ya udah, kita mau bahas lagi apapun yang terjadi. Walaupun dari tadi saya sampai di perempatan ini saya belum dapat uang. Woi, baru dibilang ada yang beli. Oke, di pause dulu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nih, emang ngebahas apa ya kali ini ya? Oke, kita bahas tentang, oh iya, ini adalah penggalan kisah di pondok ya. Jangan lupa like, subscribe ya, komen. Yang mau komen aja ya, yang mau like juga yang mau like aja. Kalau nggak mau like, nggak komen juga nggak apa-apa, nonton doang boleh. Kali ini saya mau cerita hal yang agak seram. Walaupun ini bukan malam Jumat ya, tapi ini memang suasananya sangat seram. Kenapa saya bilang sangat seram? Karena baru satu orang yang beli. Dari tadi jam setengah 6 saya di sini, sekarang udah jam 18.43. Wah, 1 jam lebih duduk-duduk doang sama teman saya di sebelah saya ini yang namanya Untung, penjual mie goreng apa ya? Kamu jualan apa Mas Untung? Oh, telur gulung. Baik, dari tadi saya bilang seram-seram. Walaupun ini bukan malam Jumat, tapi saya mau membahas tentang yang seram-seram, yaitu tentang LDK, landasan dasar kepemimpinan. Ini saya alami ketika saya ada di Pondok Pesantren Al Zaitun, tepatnya kelas 11 atau kelas 2 SMA ya. Pertama kali saya merasa sangat takut dan benar-benar takut, karena saya dari mungkin bisa dibilang dari kecil itu nggak punya rasa takut ya. Mungkin juga bisa dibilang kalau saya ini sombong, tapi memang kenyataannya begitu. Kemarin saya juga udah ngebuat postingan tentang masalah keberanian. Keberanian itu apa? Karena kita belum tahu. Intinya itu aja ya. Tapi sekarang saya mau bahas tentang LDK, landasan dasar kepemimpinan, atau itu sebuah kegiatan ekstrakurikuler di pondok, yaitu kepanduan. Namanya di pondok saya itu namanya Pandu Pembela Umat dan Kemanusiaan ya, PPUK. Masih ingat saya. Oke, lanjut. Saya mau cerita tentang Syahirul Lail, atau bahasa Indonesianya itu perjalanan malam. Kisah dimulai ketika malam Jumat. Seharusnya malam Jumat itu oleh santri-santri itu dilakukan untuk muhadharah atau latihan berbicara. Itulah kelebihan dari pesantren saya, yang dari mana saya dapat pelajaran berbicara yang lumayan daripada orang lain, lumayan bagus gitulah ya. Dari orang lain itu dari pelatihan saya selama 6 tahun, yaitu acara setiap malam Jumat yang bernama muhadharah. Muhadharah artinya apa sih? Nah, itu lupa saya. Oke, kalau begitu diawali pada malam Jumat maghrib. Saya dan kawan-kawan semua ada 11, ada ya 11 itu ya. Iya, ada 11 gugus depan. Oh ya, yang belum tahu, pandu itu sama dengan kepramukaan kalau di luar pesantrennya, tapi di pesantren saya dinamakan pandu Pembela Umat dan Kemanusiaan. Oke, lanjut. Maghrib saya sampai di
sekitaran areal Rahmatan Lil Alamin, yaitu sebuah masjid. Kala itu belum jadi. Kemudian di situ kami melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Gudeg yang cowok di depan dan gudeg yang cewek di belakang. Di sini nggak ada yang janggal ya. Di pesantren saya itu sama kayak di pesantren lain ya. Imam wajib laki-laki dan balik ya. Kalau begitu jadi saya berangkat dari asrama dengan kawan-kawan, kemudian bergabung di gudeg di shop, langsung masuk shop karena waktu itu ternyata saya sudah telat dan saya bukan makmum tapi masbuk, bukan mabuk, masbuk, yaitu makmum yang tertinggal rakaat. Setelah itu selesai semuanya, doa sudah, zikir sudah, habis itu langsung pengumuman kegiatan berikutnya, yaitu apresiasi seni. Apresiasi seni dilakukan di sebelah barat Rahmatan Lil Alamin. Kami semuanya kumpul di sana, kemudian mengadakan apresiasi seni, dan gudeg saya menampilkan sebuah drama yang mengisahkan tentang lagunya Maestro Deddy Kempot, yaitu tentang stasiun balapan Solo. Nah, kala itu saya ditugaskan untuk menyanyi lagu itu, dan sebelumnya saya sempat latihan dengan gitarisnya. Kalau saya masih ingat, Agung, namanya Agung, dari Jawa Barat, namanya Agung Supriyadi ya. Semoga orangnya bisa melihat wajah tua saya yang dulu masih muda ya. Agung Supriyadi menjadi gitaris dan saya menyanyikan lagu itu. Dan sayang sekali walaupun saya orang Jawa ya gitu, tapi saya nggak terlalu apal dengan lagunya Maestro Deddy Kempot kala itu. Kemudian tapi saya suka lagu-lagu itu, akhirnya saya terpaksa harus menghafal. Kemudian begitu tampil, apa yang terjadi, ternyata grogi menguasai diri saya dan terpaksa gitarisnya juga yang nyanyi ya. Gak nyangka kalau orang Jawa Barat juga bisa nyanyi lagu Jawa. Salam kangen lah buat Agung Supriyadi ya. Oke, lanjut. Apresiasi belum selesai dan ternyata hujan jatuh dari langit, terpaksa acara ditunda. Bukan ditunda sih sebenarnya, tapi dibatalkan. Kemudian kami harus pergi ke gedung Ali bin Abi Thalib untuk melanjutkan acara. Ketika itu sudah jam setengah 10 malam, dan jam 10 ya saya masih ingat, jam 10 persis, karena waktu itu bertepatan dengan anak-anak santri yang pulang ke asrama setelah melaksanakan muhadharah. Kami pergi ke gedung pembelajaran dengan berlari-lari kocar-kacir karena kami dijatuhi air dari langit. Ya udah pastilah yang jatuhin yang membuat hujan ya toh. Lanjut. Setelah itu kami harus berkumpul sebanyak 120 santri masuk dalam satu ruangan, dan itu sangat sempit. Para kakak-kakak pembina harus membuka jendela lebar-lebar, semua jendela dibuka karena kami tidak boleh berebut oksigen ya di ruangan itu, karena kalau sampai kami berebut oksigen nanti kami bisa pingsan semuanya. Oke, lanjut. Ternyata itu ada pengumuman dari kakak pembina, ternyata Syairul Lail dibatalkan. Dan kekecewaan kami sangat luar biasa karena selama berhari-hari kami latihan LDK
dari mulai semapur, mulai dari PBB, kemudian tali temali, kami sudah melaksanakan dan kami harus dites malam itu. Dengan perjalanan malam akhirnya kami pun kecewa semuanya dan dikabarkan kalau kami tidak jadi Sairul Lail, tapi kami tidak boleh kembali ke asrama. Kami sudah disiapkan ruangan, yaitu ruang kelas dari anak-anak, satu ruangan kelas untuk gudep laki-laki dan satu ruangan kelas untuk gudep perempuan yang jaraknya sangat jauh. Kami dipisahkan oleh jarak ya. Jadi kami di sebelah selatan, di sebelah utara dan perempuan di sebelah selatan. Akhirnya kami di situ membuka baju, membuka sepatu, membuka celana juga, ada yang buka celana juga di situ. Kami satu ruangan lelaki semua, jadi kami tidak ada rasa canggung gitu. Akhirnya kami terpaksa lah tidur malam itu di situ. Kemudian kami yang mempersiapkan snack untuk di perjalanan gitu ya. Kami diperbolehkan membawa snack dan sebagainya. Kami makan saat itu juga, bagi-bagi semuanya makan. Setelah makan ketika itu kayaknya sudah jam 10:30, kami kelelahan mungkin, kemudian kami tertidur. Dan apa yang terjadi, nggak nyampe setengah jam peluit berbunyi tratrit. Nah, ternyata itu adalah peluit dari para kakak pembina yang memaksa kami untuk bangun dan menyiapkan diri untuk berbaris di depan gedung pembelajaran Ali bin Abi Thalib, dan kami harus berbaris sesuai dengan gudep masing-masing. Dalam hitungan 10 semuanya harus siap, sedangkan kala itu saya belum pakai baju, saya belum pakai sepatu, belum pakai kaos kaki, dan masih banyak lagi yang belum. Tapi kami dipaksa dalam hitungan 10 kami harus sudah ada di depan gedung pembelajaran Ali bin Abi Thalib. Kami berbaris apa adanya, tas ransel kami gendong yang di dalamnya entah apa, pokoknya alat-alat lah pokoknya gitu ya. Akhirnya Kak Yudi, pembina kami yang memimpin kala itu, mengumumkan bahwa malam ini akan dilaksanakan Sairul Lail dan kami harus berdoa atas meninggalnya seseorang yang ditemukan di areal yang akan kami pelajari, yang akan kami lewati. Ternyata kata Kak Yudi, kata pembina kami itu, Bapak Kepala Desa sudah menelpon, katanya perempuan itu terpaksa harus dikuburkan malam itu juga di kuburan yang akan kami masuki malam ini, dan itu membuat kami sangat ciut nyalinya. Kemudian Kak Yudi pun mendoakan orang yang tidak kami ketahui itu siapa entah, tapi jenis kelaminnya sudah ketahui, perempuan. Dan kami juga tidak diberitahu motifnya apa sampai perempuan itu bunuh diri. Kemudian dengan terpaksa Kak Yudi pun mempertanyakan kembali kenyalian kita ya sebagai seorang pandu. Kami ditanya siapa yang tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan malam ini diperbolehkan untuk maju ke depan. Lama kakak pembina menunggu, ada satu orang dari perempuan yang maju ke depan dan menyerah. Sebenarnya saya juga ingin maju ke depan tapi ya yang seperti yang saya katakan di awal tadi, saya hampir tidak punya rasa takut gitu ya. Saya juga
tidak terlalu percaya dengan hal-hal yang seperti itu, sehingga saya tidak menggubris apa yang dikatakan oleh Kak Yudi. Saya pun langsung saya tidak bergerak dan saya tetap di barisan gugus depan kami, yaitu gudep 4. Kemudian apa yang terjadi, kami harus melanjutkan perjalanan dimulai dari gudep pertama, kemudian gudep terakhir, dan saya berada di gudep 4 yang akhirnya kami harus berjalan paling akhir. Jadi gudep pertama, kemudian gudep 3 dengan gudep 5, gudep 2 dengan gudep 6, gudep 1 dengan gudep 7. Ya, saya sudah ingat. Jadi laki-laki ada 7 gudep dan perempuan ada 5 gudep. Ya, saya sudah ingat. Semoga saya tidak salah. Kemudian kami melanjutkan, dan di pos pertama kami harus menjalankan tugas dari kakak pembina, yaitu menjawab satu pertanyaan yang sangat luar biasa dan sangat berkesan dan pasti dialami oleh semua pramuka di Indonesia. Pramuka, kala itu para pembina bukan memanggil kami pramuka, pandu. Kami sebagai pandu harus menjawab satu kata, siap. Pandu, siap. Serentak satu gudep kami menjawab siap. Apakah kalian cinta tanah air Indonesia? Itu pertanyaan dari kak pembina. Siap. Kami harus menjawab siap dong. Apapun pertanyaannya, kami harus menjawab siap. Akhirnya kami pun harus melaksanakan perintah dari kakak pembina. Kalau memang kalian cinta tanah air Indonesia, cium tanah Indonesia yang ada di bawahmu, teriak dari kakak pembina itu. Siap. Kami semua langsung siap, langsung tiarap menciumlah tanah yang ada di bawah kaki kami, yang sudah diinjak-injak oleh kami dan juga diinjak-injak oleh semua yang pernah lewat di situ. Padahal kala itu tanah di bawah kami itu adalah tanah liat, tanah lempung, dan bercampur dengan air hujan sehingga kubangan pun terjadi. Celip. Begitu kami melakukan tugas dari kakak pembina, muka saya langsung belepotan dan saya nggak bisa bernapas. Kalau saya bernapas, lumpur itu masuk dalam hidungku. Apa yang terjadi? Kami hanya mendengarkan perintah berikutnya dari kakak pembina. Aduh, kala itu memang luar biasa. Lumpur, dan kami harus menciumnya karena itu adalah wajib. Perintah apapun dari pembina harus dilaksanakan. Muka saya penuh dengan belet lumpur. Muka saya penuh dengan lumpur. Tapi kayaknya saya saja sih kalau itu yang bermuka lumpur, karena ternyata teman-teman saya di gudep yang lain terlihat bersih semuanya. Saya doang yang mukanya penuh dengan lumpur. Oke, sudah siap semuanya? Sudah siap. Dan saya nggak menjawab, karena kalau saya menjawab, lumpur itu masuk dalam mulutku. Akhirnya begitu saya berdiri, teman-teman gudep saya semuanya tertawa dan mentertawakan saya saja. Muka saya penuh dengan belet. Dan yang paling kocak itu memang dari kakak pembina yang tertawanya luar biasa. Dan pause dulu ya, ada pembeli.
Oke, lanjutkan, tapi saya harus potong dulu video ini. Saya harus upload dulu ke YouTube. Nanti dilanjutkan di part 2 ya. Karena alasannya apa? Karena memori saya tinggal 7 menit, sedangkan ini sudah 20 menit.